Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Tapi ingat, sehat itu bukan cuma soal nggak batuk, nggak pilek, atau bisa makan pedas tanpa drama. Sehat itu modal hidup paling mahal, yang sering kita abaikan sampai akhirnya terlambat. Jujur aja, berapa banyak dari kita yang baru peduli kesehatan setelah masuk IGD? Setelah dokter bilang, ini harus rawat inap ya Pak. Nah, disitulah biasanya kita baru sadar. Ternyata tubuh kita bukan robot dan umur bukan angka yang bisa dinego. Menjaga kesehatan itu bukan gaya-gayaan, bukan tren TikTok, tapi kebutuhan dasar, kayak makan, minum, dan nonton konten ini sampai habis. Iya, ini penting banget. Soalnya nanti kita bakal bahas cara-cara jaga kesehatan yang nggak ribet, nggak mahal, tapi sering diremehin. Siap? Tarik napas dulu. Kencengin ikat pinggang. Karena video ini bisa nyentil keras, tapi demi kebaikanmu juga. Dan tenang, kalau terlalu tegang, nanti kita selipin jokes biar kamu nggak stres duluan. Ayo, mari kita mulai. Bayangkan ini. Di saat dunia sibuk memburu suplemen, vitamin, suntikan anti-aging, dan segala bentuk obat pencegah kematian, di suatu sudut kecil Indonesia ada sebuah desa yang diam-diam menyimpan rahasia umur panjang. Tidak ada rumah sakit besar, tidak ada klinik canggih, tidak ada pil kimia, tapi nenek-nenek di sana hidup sehat hingga usia 90, bahkan ada yang menembus angka 100. Bagaimana mungkin? Apa yang mereka makan? Apa yang mereka lakukan setiap hari? Apakah mereka punya akses rahasia ke air suci atau genetik langka dari nenek moyang? Atau jangan-jangan selama ini kita yang salah kaprah menjalani hidup? Desa yang menolak mati. Namanya tidak ada di Google. Peta digital bahkan tidak menandainya dengan jelas. Jalanan menuju ke sana masih tanah liat merah yang becek kalau hujan dan berdebu kalau kemarau. Tapi di balik segala kesederhanaannya, desa ini seperti berdiri menantang sistem medis modern. Kita sebut saja namanya. Desa Pageraji. Berlokasi di dataran tinggi, tidak terlalu jauh dari Banyumas, Jawa Tengah. Di sana, rumah-rumah bambu berdiri bersahaja. Warga bangun pukul 4 subuh. Tidur sebelum pukul 9 malam. Mereka tidak kenal yoga, tidak punya treadmill. Tapi, coba datangi rumah siapapun yang di dalamnya ada sosok perempuan tua. Lihat usia mereka. 87, 82, 86, bahkan ada satu, Mbah Sariem, yang tahun ini genap 104 tahun. Masih bisa jalan sendiri, masih menyapu halaman rumah, masih membuat teh sendiri. Ini bukan legenda, ini nyata. Bukan apa yang mereka makan, tapi kapan dan bagaimana mereka makan. Kita terlalu sibuk menghitung kalori, menghindari karbohidrat, mengganti nasi putih dengan quinoa atau oat mahal. Tapi di Pageraji, para nenek makan nasi putih setiap hari. Pagi makan tempe goreng, siang makan urap, malam kadang cuma pisang rebus. Tapi kuncinya bukan di menunya, melainkan di ritme makan mereka. Mereka tidak pernah makan tergesa-gesa. Tidak sambil nonton TV, tidak sambil scrolling TikTok. Mereka makan seperti sedang berdoa. Perlahan, tenang, penuh rasa syukur. Dan yang lebih mengejutkan lagi, mereka berpuasa secara tidak sadar. Pukul 6 pagi makan, pukul 12 siang makan lagi. Setelah itu, tidak ada makanan sampai esok pagi. Bukan karena mengikuti tren puasa intermiten, tapi karena itu budaya. Karena hidup mereka memang tidak melulu soal makan. Dan dari sinilah, rahasia pertama muncul. Tubuh diberi waktu untuk memulihkan diri, untuk tidak terus-menerus dibebani kerja. Bergerak, bukan berolahraga. Nenek-nenek di Pageraji tidak tahu apa itu kardio. Tidak pernah ikut senam zumba atau lari 5 km setiap pagi. Tapi mereka bergerak terus. Setiap pagi menyapu halaman, menyiram tanaman, menumbuk bumbu.
jalan ke kebun, mengangkat air dari sumur. Tanpa sadar, mereka melatih otot dan jantung mereka setiap hari. Tanpa alat, tanpa gym, tanpa sepatu lari mahal. Dan yang lebih penting, mereka tidak duduk terlalu lama. Tidak terpaku di sofa. Tidak rebahan sambil nonton drama. Setiap 15 menit, pasti ada gerakan. Coba bandingkan dengan kita, yang bisa duduk 4 jam tanpa bergerak, hanya demi scrolling reels yang bahkan tidak kita ingat lagi setelahnya. Stres tidak ada di kamus mereka. Kita hidup di era notifikasi, di mana jam 7 pagi sudah dihantam email. Jam 10 sudah stres karena atasan. Jam 12 siang kepala penuh target. Tapi di Pageraji, waktu berjalan lambat. Tidak ada jam tangan di tangan nenek-nenek itu. Mereka hidup sesuai ritme matahari. Mereka bercakap, bukan chat. Mereka mendengarkan, bukan scrolling. Dan yang paling penting, mereka tidak memendam. Setiap malam, nenek-nenek itu duduk di beranda, bercerita, tertawa, menangis, saling menyembuhkan lewat kata. Mungkin itulah alasan kenapa jantung mereka tetap kuat. Karena hati mereka tidak penuh sampah emosi. Hubungan sosial yang tidak bisa dibeli. Di kota, kita punya 5.000 teman di Facebook, tapi tidak tahu siapa tetangga di sebelah rumah. Di Pageraji, tidak ada yang hidup sendiri. Semua saling tahu, saling bantu, saling datang kalau ada yang sakit. Nenek-nenek itu tidak pernah benar-benar sendirian. Mereka dikelilingi cinta. Dan itu bukan sekadar metafora. Penelitian dari Harvard selama 75 tahun menemukan bahwa kualitas hubungan sosial lebih menentukan umur panjang daripada kolesterol. Dan nenek di Pageraji punya hubungan sosial seperti akar pohon beringin, kuat, dalam, dan saling menopang. Tidur yang tidak bisa ditukar dengan obat. Kita mengandalkan melatonin. Butuh white noise. Pakai sleep tracker. Tapi nenek-nenek di Pageraji tidur seperti bayi. Tanpa lampu, tanpa gadget, tanpa AC. Karena jam biologis mereka selaras dengan alam. Matahari terbenam, tubuh bersiap tidur. Matahari terbit, tubuh bangun dengan sendirinya. Mereka tidak menghina tubuhnya dengan begadang. Tidak memaksa otak tetap aktif saat dunia sudah gelap. Dan hasilnya, otak mereka tetap tajam. Ingatan masih kuat. Tubuh tidak dipaksa melawan waktu. Satu kebiasaan yang mengubah segalanya. Dari semua kebiasaan yang ada satu hal yang paling mengejutkan. Satu kebiasaan kecil yang menjadi benang merah dari semua nenek panjang umur itu. Bukan makan, bukan gerak, bukan tidur, bukan obat, tapi memaafkan. Iya, setiap kali ditanya apa rahasia mereka bisa hidup panjang, jawaban mereka seragam. Ndak usah nyimpen benci. Mereka tidak mengikat luka, tidak menghafal kesalahan orang, tidak menyimpan dendam di balik senyum, karena mereka tahu, kalau hati terus memendam marah, maka tubuh yang akan hancur perlahan. Kita hidup lebih modern, tapi mati lebih cepat. Ironis, bukan? Kita hidup di era teknologi medis yang canggih, punya akses ke semua jenis makanan, obat, informasi, tapi rata-rata kita lebih cepat sakit dan lebih cepat mati. Sementara para nenek di desa terpencil ini, yang bahkan tidak pernah tahu apa itu kolesterol, malah hidup dengan damai hingga akhir usia mereka. Mungkin rahasia umur panjang itu bukan sesuatu yang harus dibeli. Bukan rumus rumit, tapi cara hidup yang selaras dengan tubuh dan alam. Dan yang lebih penting lagi, selaras dengan hati. Kamu pilih yang mana? Jadi sekarang pertanyaannya, apakah kita masih ingin terus mengejar pil ajaib dan makanan superfood dari luar negeri? Atau kita mulai belajar dari nenek-nenek yang hidup tanpa drama, tapi justru panjang umur? Pilihan ada di tangan kita. Apakah kita ingin hidup lama? Atau hanya ingin hidup cepat, menuju akhir? Kalau kamu merasa video ini membuka mata dan menyentuh hati, jangan lupa untuk like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe channel ini.
agar lebih banyak orang sadar bahwa terkadang jawaban yang kita cari jauh di luar sana ternyata sudah ada di depan mata. Sejak dulu,